di malam-malam Ramadan halal. Mereka jadi halal bagimu, jadi halal. Kalau enggak halal, lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Perempuan itu tidak halal bagi mereka, mereka tidak halal bagi perempuan itu. Jadi tinggal halalin dulu, setelah itu pacaran sepuas-puasnya. Karena Nabi pun pacaran dengan siapa? Dengan Sayyidah Aisyah. Mereka romantis, mereka berduaan, mereka sering melakukan hal-hal yang sekarang mungkin bagi anak muda itu keren banget, estetik. Mereka pernah lari bareng, mereka pernah berkuda bareng, mereka duduk di danau bareng, bukan danau, telaga bareng, mereka bernyanyi bareng atau berqasidah bareng. Bahkan Sayyidah Aisyah itu pernah membuat sebuah syair ataupun lirik memuji Nabi, dan Nabi membalasnya. Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan kesukaan Aisyah, Aisyah memanggil Nabi dengan panggilan kesukaan Nabi. Semuanya halal. Dan semua itu adalah romantisme pacaran. Jadi sejak kapan Islam itu menyusahkan kita? Yang pengen pacaran silakan, halalin dulu. Kalau sudah halal, pacarannya bukan cuman bahagia, berpahala, bayangin. Udahlah nyaman, udahlah happy, udahlah berbunga-bunga, dapat pahala pula. Apa yang dapat pahala, Ustadz? Sekedar melihat saja dapat pahala. Seorang suami yang melihat istrinya dengan kasih sayang, maka akan gugur dosa-dosanya. Seorang suami yang melihat istrinya dengan kasih sayang, maka Allah akan angkat derajatnya. Seorang istri yang melakukan sesuatu yang menyenangkan suaminya dengan kasih sayang, maka Allah akan berikan rahmat untuknya. Dan banyak lagi literasi Al-Quran, hadis ulama tentang betapa berkasih sayang suami istri setelah mereka halal atau pacaran yang halal ternyata menurunkan anugerah dan kasih sayang Allah. Allah nggak ngelarang pacaran, Allah cuman ngasih tahu cara pacaran yang keren itu gini loh. Kalau kalian mau pacaran, bukan yang sembunyi-sembunyi, bukan yang diam-diam, bukan yang takut ketahuan. Kalian boleh lakukan sesuka kalian, nggak ada batas bahkan. Udah nggak ada batas, semuanya boleh. Maka Allah kasih tahu bagaimana pacaran yang keren dan halal itu. Ini namanya syariat lifestyle halal sebagai anugerah, teman-teman. Karena kalau ada sesuatu yang menyulitkan kita, pasti Allah akan kasih solusi. Gimana biar nggak nyusahin kita? Apa syariat yang paling populer yang menyusahkan kita? Misalnya zakat. Ustadz, nggak kuat zakat, nggak bisa zakat, uang saya nggak cukup. Ya udah sedekah. Ustadz, nggak ada uang juga buat sedekah. Ya udah senyum. Lewat kenceleng, senyum. Kenapa kok senyum? Karena senyummu adalah sedekah. Walaupun hadisnya bukan ke kenceleng sih. Senyummu ke wajah saudaramu bagimu adalah sedekah. Nggak ada hadis senyummu ketika kenceleng lewat adalah sedekah. Jadi teman-teman, nggak bisa zakat, bisa sedekah. Nggak bisa sedekah, bisa imatatul adza minat thoriq, memindahkan duri dari atau gangguan dari jalan, itu sedekah. Tasbih itu sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, senyum sedekah, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik itu sedekah. Bisa sedekah dengan cara lain selain sedekah dengan uang. Bahkan menanam pohon itu sedekah yang tidak putus-putusnya, menanam pohon. Masa kita nggak mampu nanam pohon? Padahal nanam pohon itu menurut saya pahala sedekahnya lebih gede daripada uang yang kita berikan. Kalau kita berikan uang mungkin dengan kapasitas tertentu, misalnya mampunya cuma Rp5.000, mungkin manfaatnya sekian. Tapi pohon yang nilainya Rp5.000, yaitu benih, ketika kita tanam kelak jadi besar, maka setiap oksigennya sedekah, setiap tetes air yang dia simpan itu sedekah, setiap serangga yang dapat manfaat itu sedekah, burung dapat manfaat itu sedekah, manusia dapat manfaat itu sedekah, dan pohon itu akan tumbuh puluhan bahkan ratusan tahun menjadi pahala sedekah jariah bagi kita.
Apa alasan kita untuk ngerasa kayaknya susah sedekah? Kayaknya kita aja yang nggak ngerti syariah. Kita pikir sedekah itu selalu dalam konteks materi atau uang. Sholat itu ribet Ustadz, susah Ustadz. Akhirnya Allah kasih keringanan. Nggak bisa sholat tepat waktu, bisa dijamak. Kenapa? Alasannya salah satunya karena safar. Nggak bisa sholat dijamak saja karena mepet banget atau safarnya susah, maka bisa dikosor. Kelewat karena lagi di pesawat atau lagi ketiduran dan seterusnya, maka dikodok. Tadi sholat di pesawatnya soalnya nggak menghadap kiblat, ya sudah sholat aja walaupun arahnya nggak tahu kemana, nanti sampai di rumah atau di tujuan dikotok sholatnya. Nggak bisa sholat berdiri, bisa duduk. Nggak hafal ayat-ayat yang panjang, Al-Ikhlas, karena cuma itu yang kita ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua An-Nas. Nanti sholat berikutnya gitu lagi boleh Ustaz? Boleh. Bahkan setiap rakaat Al-Ikhlas pun boleh, walaupun kan rasa-rasanya gimana gitu ya. Tapi boleh nggak? Boleh. Nggak ada air, tayamum. Puasa, nggak bisa puasa karena uzur-uzur yang memang menyusahkan kita, ya sudah dikodok. Nggak bisa dikodok, sakitnya panjang, sakitnya menaun, ya udah bayar fidyah. Apalagi haji, nggak bisa haji, ya sudah umroh. Nggak bisa umroh, ya sudah sholat sunnah syuruk, karena pahalanya kayak melakukan ibadah umroh. Jadi halal lifestyle itu bukan hanya ibadah ya. Ini kita baru bicara ibadah nih, yang paling saklek ya. Ternyata ada keringanan. Apalagi muamalah. Bicara ibadah saja banyak keringanan, apalagi bicara muamalah. Ternyata syariat ataupun halal lifestyle itu teman-teman anugerah kasih sayang Allah kepada hambanya. Nggak disusahin sama sekali, Allah mudahkan banget. Ini yang pertama, mudah. Yang kedua, kenapa sih hidup kita harus ada koridor halalnya, harus ada value halalnya? Harta kita harus halal, makanan kita harus halal, pakaian kita harus halal, hidup kita secara utuh, muamalah kita, cara kita bergaul harus halal. Kenapa harus ada value halalnya? Karena di dalam kehidupan yang halal itu Allah meletakkan yang namanya keberkahan.